Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan progres dari studi kasus kami yang berjudul Penerapan Metode C-Square untuk menentukan pengaruh pendidikan terhadap pencegahan narkoba. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Abel Dwi Ramawati dengan NPM terakhir 231. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aditya dengan NPM akhir 126. Di sini studi kasus yang kami pilih adalah penerapan metode C-Square untuk menentukan pengaruh pendidikan terhadap pencegahan narkoba. Alasan kami memilih studi kasus ini adalah karena zaman sekarang banyak sekali anak muda, remaja hingga orang dewasa yang terjerumus dalam penggunaan narkoba. Hal inilah yang ingin kami ketahui, apakah dengan tingginya pendidikan seseorang akan membuat seseorang tersebut dapat menjauhi dan mencegah penggunaan narkoba, terutama pada dirinya sendiri, kemudian pada lingkungannya. Baik, selanjutnya pada bahasa pemrograman pada studi kasus kami tentang pengaruh pendidikan terhadap pencegahan narkoba, kita menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Dan materi yang digunakan pada materi ini yaitu tentang uji asumsi pada regresi linier dengan menggunakan uji normalitas metode C-square. Nah, selanjutnya di sini adalah implementasi dari studi kasus kami yang kami buat di bahasa C. Program yang telah kami buat, progresnya sudah mencapai 90%, hanya akan tinggal menyempurnakan dari studi kasus, hanya akan tinggal menyempurnakan program yang telah ada, yang telah kami buat ini. Di sini dapat kita lihat bahwa penerapan C-Square digunakan untuk menentukan keterkaitan antara pendidikan, tingkat pendidikan terhadap pencegahan narkoba. Yang dimana di sini kita dapat lihat, yaitu ada fungsi untuk menghitung rata-rata. Kemudian ada fungsi untuk menghitung simpangan baku. Kemudian yang selanjutnya ada input data rentang usia dan frekuensi, yang dimana ini adalah inputan user, di mana nanti user bebas memasukkan data yang ingin mereka periksa, apakah data tersebut mendekati uji normalitas atau tidak. Kemudian akan ada perhitungan untuk titik tengah dari rentang usia. Setelah semua data telah diinputkan, program akan menampilkan data-data tersebut ke dalam sebuah tabel. Kemudian di sini dapat kita lihat adalah bentuk-bentuk dari tabelnya, yaitu terdapat rentang usia, kemudian akan setelah data-data tersebut dimasukkan ke dalam rentang usia dan dimasukkan ke dalam tabel frekuensinya, maka akan secara otomatis program menghitung data-data tersebut menggunakan metode Chi-square dan akan menentukan apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu output dari program yang telah kita buat dengan bahasa ASCII. Yang pertama adalah pada fungsi terdapat masukan tentang usia dan frekuensi untuk SD, SMP, SMA, S1, S2, dan juga S3. Dari rentang usia ke satu, range datanya yaitu 5 sampai 10. Selanjutnya, eh, frekuensi ke satu yaitu dari range data tadi didapati 5. Yang kedua, rentang usia kedua, range-nya yaitu dari 11 sampai 16. Dan frekuensi yang didapati dari rentang usia kedua yaitu 7. Rentang usia ketiga, range-nya yaitu 17 sampai 22. Dan didapati frekuensinya ketiga yaitu 5 rentang usianya. Rentang usia keempat, eh, 23 tahun hingga 28. Dan frekuensi yang didapat dari keempat ini 9. Dan rentang ke usia kelima yaitu 29 hingga 34. Dan frekuensi yang didapat dari rentang usia ini yaitu 6. Rentang usia ke-6 yaitu 35 sampai 40. Dan frekuensi yang didapat dari rentang usia ke-6 yaitu 8. Dan berikut tabel yang didapati dari rentang usia tersebut 5 hingga 10 dan 35 hingga 40 didapati frekuensinya 5, 7, 5, 9, 6, dan 8. Dari tabel data frekuensi ekspektasi dan observasi,
didapati yaitu yang pertama Z min 1,59 dari data rentang usia 5 sampai 10. Yang kedua ZI didapati min 1,00 dari rentang usia 11 sampai 16. Dan yang ketiga dari rentang usia 17 sampai 22 didapati min 0,41 dan 23 sampai 28 didapati 0,18, 29 sampai 34 didapati 0,77, 35 sampai 40 didapati 1,35. Dan dari data tersebut, dari perhitungan ZI didapati Z tabel sebagai berikut, yang dimana nilainya semua sama, 1,96. Selanjutnya, kita hitung frekuensi ekspektasi, didapati yaitu data pertama 7,00, data kedua 13,00, data ketiga 19,00, data keempat 25,00, data keenam 31,00, dan data ke-37 0,00. Berikut hasil observasi yaitu dari frekuensi yang kita dapati tadi, yaitu yang awalnya dari rentang usia dan kita dapati frekuensi yaitu 5, 7, 5, 9, 6, dan 8. Selanjutnya kita hitung nilai C-square-nya dari setiap rentang usia. Yang pertama yaitu didapati hasil 0,57, yang kedua 2,77, data ketiga 10,32, data keempat 10,24, data kelima maksud saya data kelima 10,24, data keenam 20,16, data ketujuh terakhir 22,73. Dari hasil perhitungan setiap rentang usia, kita jumlahkan nilai chi-square-nya dan didapati hasil 66,79. Dari hasil tersebut, HO ditolak karena data tidak berdistribusi normal. Baik, itu dia yang bisa kami jelaskan mengenai progres dari studi kasus kami yang telah mencapai 90%. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 18. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.